Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah latihan ujian di mana kita akan membuat dengan project baru dan database baru. Nah, sebagai gambaran umum dari form latihan ujiannya, teman-teman bisa melihatnya sebagai berikut. Nah, bagaimanakah cara untuk membuatnya? Teman-teman harus menonton video ini sampai habis. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja seperti biasa teman-teman buka dulu aplikasi Visual Basicnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat database baru menggunakan Microsoft Access. Caranya yaitu pada menu bar kita pilih Add-ins, Visual Data Manager. Nah, kemudian setelah tampil dialog box ini, kemudian File, New, Microsoft Access, dan pilih versi 7. Nah, kemudian kita tentukan di mana database itu akan kita simpan. Kita beri nama databasenya service, kemudian save. Nah, setelah sampai seperti ini, kemudian klik kanan pada properties, kemudian new table. Kemudian teman-teman buat nama tabelnya. Ini saya buat transaksi, dan kita buatkan field-fieldnya. Yang pertama nomor service, tipenya teks, size-nya 7. Kemudian oke. Lanjut kita buat nomor polisi, tipenya teks, size-nya 8. Oke. Kemudian nama pemilik, tipenya teks, size-nya kita beri 30. Lanjut jenis motor, tipenya teks, dan size-nya kita buat 20. Oke. Kemudian biaya service, tipenya kita ganti menjadi double, size-nya otomatis akan menjadi 8. Kemudian oke. Lanjut biaya spare part, biaya SP di sini saya buat. Kemudian tipenya double, size-nya 8. Kemudian oke. Lanjut total biaya, tipenya double, size-nya 8. Kemudian oke. Nah, kita close saja. Kemudian kita buatkan indeksnya. Klik add index. Kemudian kita buatkan indeks yang pertama, IDX nomor service. Nah, di sini kita centang primary dan unique. Kemudian kita pilih nomor service. Kemudian oke. Lanjut yang kedua, IDX nomor polisi. Kita pilih nomor polisi dan kita hilangkan centang primary dan unique. Kemudian oke. Lanjut IDX nama pemilik, kita pilih fieldnya nama pemilik, kemudian kita hilangkan centang unique. Oke. Dan yang terakhir IDX jenis motor, kita pilih fieldnya jenis motor dan kita hilangkan centang unique. Kemudian oke. Kemudian teman-teman close. Nah, setelah seperti ini, kemudian teman-teman klik build the table. Nah, maka tabelnya sudah teman-teman buat. Lanjut, kemudian kita close. Kemudian kita desain formnya. Ini kita menggunakan frame agar tampilannya menjadi rapi. Kemudian kita buat headernya.
perform service. Kemudian kita ganti fontnya, atau kita ubah font size nya jadi bold, dan font size nya kita buat 18. Oke, kita terlebih dahulu. Kemudian kita buat satu lagi, input data transaksi. Kita ubah fontnya, atau kita ganti font size nya jadi 18. Nah, kemudian kita atur alignmentnya agar posisinya di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita buatkan frame baru agar tampilnya lebih rapi. Pertama kita buat nomor service. Kemudian kita tambahkan frame lagi untuk menempatkan tombol-tombolnya. Tombol pertama tambah, nah selanjutnya kita tambahkan DB Grid. Jika toolboxnya belum ada atau toolsnya belum ada, kita tambahkan secara manual. Microsoft Data Point Grid Control SP3 Apply Cross. Nah, kita tambahkan. Dan jangan lupa kita tambahkan data. Nah, kemudian kita tambahkan field-field untuk nomor service, nomor polisi, dan lain-lainnya ini menggunakan text box. Kita ganti name-nya jadi nomor service. Kemudian untuk jenis motor kita gunakan combo box. Nah, kemudian kita ubah namanya CMB jenis, kemudian teksnya kita hapus dan kita tambahkan listnya. Listnya yang pertama bebek, kemudian matic, kemudian sport. Nah, lanjut kita buatkan untuk biaya service menggunakan text box.
ganti namanya biaya service. Kemudian biaya spare part kita gunakan text box, ganti namanya biaya SP. Lanjut, untuk total biaya kita gunakan label. Hapus, kita ubah captionnya jadi titik-titik, dan name-nya kita ganti menjadi tot biaya. Nah, selanjutnya kita atur data ini pada bagian properties. Pertama, database name-nya kita masukkan database yang telah kita buat tadi, itu service, kemudian open. Kemudian record source-nya kita pilih transaksi, dan record set tipe-nya kita ubah menjadi null table. Kita ubah name-nya menjadi data service, captionnya data service. Nah, seperti ini. Kemudian pada DB grid kita atur juga, yaitu pada data source kita pilih data service, kemudian kita klik kanan pada DB grid, kemudian teman-teman pilih retrieve field. Nah, maka akan tampil database yang kita buat, tabel yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita atur pada field inputan nomor service, kita atur pada properties, yaitu pada data source-nya kita pilih data service, dan data field-nya nomor service. Nah, untuk nomor polisi juga total biaya. Nah, setelah kita atur, kemudian kita buatkan codingnya. Yang pertama, kita buat dulu coding untuk logikanya. Yang pertama untuk logika if untuk combo box. Nah, kita double klik combo boxnya. Nah, kemudian kita buatkan logikanya, yaitu jika jenis motornya bebek, maka biaya servisnya 100.000. Nah, kita buatkan saja if jenis motor titik. Di sini kita buat namanya jadi CMB jenis. Maka pada coding kita buat juga sesuai dengan name pada field, CMB jenis titik teks sama dengan kutip 2, kita buat bebek. Nah, untuk isian dari combo box ini harus sesuai dengan list yang kita buat pada combo box ini. Lanjut, maka then biaya jenis biaya service titik teks sama dengan 100.000. Nah, kemudian else if CMB, supaya cepat kita kopikan saja. Netik dan service
teks 150.000. Nah, kemudian else kita kopikan saja ini jadi 200.000 untuk sport, dan kita tutup if-nya dengan and if. Nah, kemudian kita cobakan. Jika tidak tampil, maka kita ubah change ini menjadi klik. Kita coba lagi. Nah, maka akan tampil biaya servisnya seperti ini. Lanjut, kita buatkan logika untuk aritmatikanya, yaitu biaya spare part. Nah, jika kita inputkan biaya spare partnya, maka akan tampil total biayanya. Berarti rumusnya kita letakkan pada field biaya spare part. Double klik, kemudian kita buatkan codingnya. Berarti total bayar, namanya tot biaya, tot biaya titik caption sama dengan, ingat kita gunakan file karena terdapat proses aritmatika, file biaya service titik teks ditambah file biaya SP atau biaya spare part titik teks. Nah, ini kemudian kita cobakan. Biaya spare partnya kita buat 50.000. Nah, maka total biayanya 250.000. Kemudian kita buatkan coding untuk setiap tombolnya. Pertama, tombol tambah. Sini kita buatkan name dari data tadi, yaitu data service titik record set titik add new. Kemudian nomor service titik set focus, agar ketika diklik tombolnya maka kursor akan aktif pada field nomor service. Lanjut, tombol simpan, kita buat data service titik record set titik update. Kemudian data service titik refresh. Lanjut, tombol edit, data service titik record set titik edit. Kemudian data service titik refresh. Nah, kemudian tombol hapus, data service titik record set titik delete, data service titik refresh. Nah, lanjut, tombol batal. Tombol batal berarti kita menghapus isi dari semua fieldnya. Maka kita buatkan yang pertama service titik teks sama dengan kutip dua kali, nomor tot biaya titik caption. Nah, ini untuk coding batal. Kemudian untuk coding keluar cukup kita buatkan add. Nah, lanjut kita coba jalankan, klik running dan kita klik tambah. Kita inputkan nomor service-nya SRS
SVS atau SRP 001, nomor polisinya, nomor pemiliknya, jenis motornya bebek, dan biaya spare partnya kita buat 75.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, maka akan tersimpan pada dan tampil pada DB Clip seperti ini. Kemudian jika kita edit, misalkan jenis motornya menjadi Matic dan biaya spare partnya kita ubah menjadi 50.000. Nah, maka total biayanya 200.000. Kemudian kita edit. Nah, maka akan teredit. Kemudian kita hapus, datanya akan terhapus dan batal jika kita tekan tombol batal, maka filenya akan kosong. Kemudian kita klik tombol keluar, maka aplikasinya akan tertutup. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan paham cara membuatnya dan bisa mengikuti ujian besok dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.